Resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langsung ke cara membuatnya. Siapkan 150 gram tepung ketan, 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, tuang santan sebanyak 210 ml. Untuk bahan cair, aku menggunakan santan agar hasilnya lebih gurih. Tuang semua sisa santan. Kalau adonan sudah tercampur rata, tambahkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Nah, adonan ini sudah tercampur. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Untuk adonan yang pertama, siapkan 1 sendok teh coklat bubuk, beri sedikit air hangat. Diaduk sampai tercampur rata. Lalu tuang coklat ke adonan. Diaduk rata. Adonan kedua, beri 1/4 sendok teh pasta red velvet. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan, ini airnya sudah mendidih. Siapkan 2 loyang, masing-masing dialasi bagian bawahnya menggunakan plastik tahan panas dan oles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Sebelum dituang, adonan diaduk terlebih dahulu ya, supaya tidak ada endapan yang ada di bawah. Kemudian tuang adonan yang kedua. Kukus adonan selama 25 menit menggunakan api sedang. Setelah dikukus, ini kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Kalau kue sudah lebih hangat, keluarkan dari loyang, sisir bagian tepinya terlebih dahulu. Jangan lupa plastik dilepas. Kemudian kue diuleni. Supaya lebih kalis dan padat, tambahkan sedikit tepung maizena yang sudah disangrai. Kalau adonan sudah kalis, selanjutnya dipotong. Nah, untuk ukurannya ini bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai selera. Kue dibulatkan. Siapkan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu masukkan kue ke dalam coklat, baluri sampai merata. Supaya tidak banyak coklat bubuk yang menempel, baiknya disaring seperti ini ya, supaya tekstur kue mochinya lebih halus. Untuk kue mochi yang red velvet, lakukan hal yang sama, uleni sampai kalis, lalu dibulat-bulatkan. Siapkan 1 sendok makan susu bubuk, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai. Penambahan susu bubuk agar rasanya ini lebih gurih dan enak, bisa teman-teman sesuaikan.
Proses selanjutnya, siapkan 1 bungkus fla instan, tambahkan 200 ml air panas. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata dan teksturnya halus. Untuk topping, aku menggunakan 4 keping Oreo original dan juga red velvet. Ini dihancurkan seperti ini ya. Sajikan fla ke dalam cup puding ukuran 50 ml. Dalam satu resep, masing-masing menghasilkan 1 porsi. Nah, ini akan aku coba yang rasa coklat. Nggak nyangka, dari bahan yang sederhana, ini rasanya benar-benar enak banget. Ada manis, gurih, teksturnya lembut, dan juga kenyal. Untuk red velvet, ini juga nggak kalah enak. Recommended, teman-teman wajib coba. Resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langsung ke cara membuatnya. Siapkan tepung ketan sebanyak 150 gram, 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 210 ml santan dengan kekentalan sedang. Adonan diaduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata. Setelah tercampur, bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Ini akan aku sisihkan adonan yang satunya. Untuk adonan yang pertama, beri pasta taro secukupnya. Nah, sampai warna adonannya seperti ini. Adonan kedua, beri pasta matcha atau green tea secukupnya. Sampai warna adonan seperti ini ya. Panaskan air kukusan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, siapkan loyang. Alasi bagian bawahnya menggunakan plastik tahan panas dan oles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Sebelum dituang, adonan diaduk dulu agar endapan yang ada di bawah bisa tercampur rata. Kukus adonan selama 25 menit menggunakan api sedang. Setelah dikukus, ini kuenya sudah matang. Bisa segera ditiriskan ya. Setelah kue lebih hangat, keluarkan dari loyang, sisir bagian tepinya. Diuleni sebentar. Supaya hasilnya padat dan kalis, tambahkan tepung maizena yang sudah disangrai, ini sedikit aja. Nah, teksturnya ini sudah padat, bisa dibentuk. Ambil kue secukupnya, lalu dibentuk membulat. Untuk besar kecilnya ukuran bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai selera.
Baiknya mochi dibulatkan agar hasilnya setelah dibalur dengan tepung lebih rapi dan juga cantik. Setelah dibulatkan, siapkan 2 sendok makan susu bubuk, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah disangrai. Masukkan kue, baluri dengan tepung sampai merata. Untuk kue yang matcha, lakukan hal yang sama ya, sampai semuanya selesai dibentuk. Ke tahap selanjutnya, membuat saus keju. Siapkan 35 gram keju oles. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam, tuang 200 ml susu cair. Masak sampai gula dan keju olesnya larut. Setelah larut, tambahkan 3/4 sendok makan tepung maizena yang ditambahkan dengan sedikit air. Kalau teksturnya sudah kental dan mendidih, ini sudah matang, bisa segera ditiriskan. Untuk topping, siapkan 8 keping Oreo original, bisa dihancurkan manual seperti ini atau menggunakan chopper. Masukkan saus keju dan topping Oreo ke dalam cup atau tempat. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemas ke cup yang lebih kecil dengan isian per cupnya 5 mochi. Nah, ini hasil mochi varian matcha dan juga taro. Rasanya ini benar-benar enak banget. Creamy, teksturnya lembut, kenyal, dan juga legit. Untuk yang varian coklat dan juga red velvet sudah aku buat, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ini dia mochi bites dengan varian matcha dan taro sudah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.